Dan saya nggak peduli mau Gus asli jebolan pesantren, kalau dia mendukung rezim, Gus telek namanya. Apa telek itu? Kalau orang Jawa kotorannya ayam, itu Gus telek, Gus Miftah, Gus telek. Dengar, itu Gus telek gitu itu namanya. Nggak takut saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel ayo. Saya nggak pernah ngurusi kamu, yang saya urusi rezim. Meledak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ayo, dua kali lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah, insya Allah dibarokahkan acara ini ya. Oke, saya duduk ya. Sudah kenal saya belum? Belum? Di YouTube. Kalau lihat di YouTube kesannya gimana? Luar biasa. Apa lagi? Berani. Apa lagi? Tegas. Apa lagi? Ganteng. Nah, ganteng. Apa lagi? Idealis. Apa lagi? Nanti saya kasih tahu maksudnya. Kenapa saya tanya? Apa lagi? Jujur apa adanya. Apa lagi? Pemberani. Masih ada? Pembasmi cebong. Apalagi Pak? Nah, membela yang benar. Coba perhatikan ya, perhatikan. Ini sudah sering saya jadikan muqaddimah kalau saya ceramah. Ini namanya paradigma. Ini namanya sudut pandang. Ini namanya akhlak. Ini namanya tergantung kepentinganmu, apalagi ini tahun politik. Apa? Maksudnya gini, ada orang yang anggap saya baik, tegas, jujur, membela yang benar, apa adanya, apa tadi itu, lugas, apa, idealis. Tapi banyak orang, enggak banyak sih, ada orang yang menganggap saya provokator, ustadz gadungan, ustadz abal-abal, penjual pembalut. Ya, di YouTube ada nggak? Ada lagi yang apa? Gus Nur stres. Apalagi? Gus Nur sakit jiwa. Ada orang yang menganggap seperti itu. Itu namanya sunatullah, memang harus ada yang seperti itu. Dan itu namanya sudut pandang. Dan saya lepas dari dua-duanya.
Saya nggak akan melambung karena dipuji, saya nggak butuh pujian, dan saya nggak akan putus asa, apalagi sampai jatuh gara-gara cacian. Saya nggak takut cacian, penjara aja nggak takut, apalagi cuma dicaci maki manusia. Ya, kalau saya nggak salah, kalau saya tidak salah ini ya perkiraan 3 bulan 4 bulan yang lalu saya jadi tersangka di Polda Palu, juga jadi tersangka di Polda Jawa Timur, ya, pencemaran nama baik Banser Ansor. Begitu jadi tersangka sampai detik ini tidak mengurangi sedikit pun roh saya, yang ada semakin maju, mundur selangkah pun saya enggak. Artinya saya sudah enggak takut dengan apapun. Sudah saya infakkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta sudah saya wakafkan. Zona nyaman sudah saya wakafkan. Saya punya pesantren 3 lantai, punya santri ya lumayan lah 350, mungkin sekarang nambah. Punya rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, ya. Terus punya anak 4, yang 2 penghafal Quran, ya. 3 tahun sudah hafid Quran. Artinya apa? Saya punya zona nyaman. Saya bisnismen, penjual kopi, penjual madu. Saya punya beberapa properti. Ini sekarang lagi bisnis villa, ya, nanti saya jelaskan lah. Artinya apa? Saya bukan orang miskin, saya bukan orang susah, saya orang yang zona nyaman. Dan semua saya korbankan, ya. Ketemu istri paling 2 jam, ketemu anak maksimal 2 hari. Coba, ini sudah 8 bulan lebih, 9 bulan non-stop keliling Nusantara. Dakwah dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren, dari kota sampai ke pelosok, sampai Kelapa Sawit sana, Padang, Pekanbaru, Priok sana, sampai Kebun Karet, sampai gak ada sinyal. Saking pelosoknya, keliling ini sudah 9 bulan. Cari dana untuk bangun 1000 masjid di tempat-tempat bencana alam. Sekarang sudah 34 yang saya bangun. Lombok, Banten, Palu, Makassar, Manado, Madura, keliling ini. Sekarang lagi bangun di Solo. Di mana ada bencana alam, saya kirim orang ke sana cari masjid yang rusak, kita bangun. Ya, sudah 9 bulan saudaraku. Ini saya ceritakan dulu. Terus kemudian nggak pasang tarif. Saya dakwah sampai ke luar negeri. Sering orang nulis dai internasional, nggak pernah pasang tarif. Ada ustadz kalau nggak 10 juta nggak datang, harus 10 juta. Pesawatnya harus Garuda. Saya enggak. Kalau Anda nggak percaya, tanya sama Sohibul Bed. Ceramah sekarang di sini ini nggak tahu, nggak jelas tarifnya berapa ini. Nggak tahu ada tarifnya apa enggak itu. Saya nggak ngurus ada tarif nggak ada tarif, terserah. Bahkan saya sering ceramah di masjid, malah saya yang ninggalin duit untuk bangun masjid itu. Ini apa yang kurang? Tak betulkan sekali nanti ini. Hah? AC kurang? Serius? Butuh AC berapa? Pak Kiai bener butuh AC? Enggak kiainya. Coba satu yang ngomong, satu apa? Satu aja yang ngomong, jangan banyak. Apa? Oh iya. Oh itu. Oke. Saya bantu 15 juta.
Kasih nomor rekening, besok saya transfer. Catat ya. Saya bantu 15 juta, kalau kurang nanti telepon lagi bertahap ya. Apa tadi, kipas? Oke, shallu ala nabi. Ini bukan sombong. Ini manas-manasi cebong. Itu kamera saya itu tembus ke YouTube, yang nonton 32 negara. Nanti cebongnya nonton juga itu. Makanya saya nggak sombong, saya cuma niat nyuluk matanya cebong tuh. Sejelek-jelek saya bermanfaat dan beramal itu boleh diterangkan, boleh ditunjukkan, bukan ria. Tergantung niatmu. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang tidak boleh itu nggak sedekah, banyak omong. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya yang ini kenapa ini? Sesungguhnya yang membaca Quran, sholat, sedekah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin tidak akan pernah merugi. Berarti boleh, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh, tergantung niatmu. Lah niat saya terang-terangan tadi apa? Niat saya motivasi Anda. Loh, tamu aja langsung sedekah 15 juta, masa tuan rumah pelit? Ayo. Saya hanya mancing. Mudah-mudahan setelah saya ada yang lain nanti 20, 30 begitu. Masya Allah. Insya Allah Pak Kiai paling lambat, karena besok saya pesawat jam 7. Ya, insya Allah paling lambat sore lah. Saya sampai rumah langsung saya transfer ya. Saya minta rekeningnya nanti. Saya bisnis, saya bukan jual agama, bukan cari uang di wilayah agama. Saya bukan penjilat. Saya belum makan uangnya Pak Prabowo sepeser pun. Saya belum makan uangnya Pak Sandiaga Uno sepeser pun. Wallah, dilaknat sama Allah 7 turunan kalau saya makan uangnya orang tua itu. Ya, apalagi makan uangnya Jainuddin Najiro, naudzubillah min dzalik. Saya lepas dari semua unsur. Perkara kelebihan kekurangan itu milik manusia, saya bukan malaikat. Begitu saudaraku ya, insya Allah doakan mudah-mudahan istiqomah ya. Masalah bangsa ini, perhatikan, ini mau ceramah apa saya ini? Mau ceramah seperti di YouTube yang tegas keras apa adanya, apa yang lembut-lembut? Apa ngaji fikih aja yuk? Yang di YouTube. Ya kan? Berarti Anda sudah cocok ya? Besok lagi kalau ngundang saya, sound systemnya yang bagus ya. Ya untung saya bukan Gus, untung bukan ulama, untung bukan. Kalau saya Gus yang artis, mic begini nggak mau, saya sudah pulang saya. Alhamdulillah. Nah ini ya, jadi sampai di mana tadi? Oke, seperti di YouTube ya. Berarti kan nggak ada keras, provokator, nggak ada. Tergantung politikmu, tahun politik. Kalau Anda kepingin yang halus, pemerintah ini baik, Jokowi itu baik, yang ngundang Yusuf Mansur.
pemerintah ini jujur, yang ngundang Tuan Guru Bajang. Kan begitu. Kan memang selesai, karena Anda ngundang saya, ya begini. Nggak ada yang beli saya, nggak ada yang bayar saya. Saya ngomong berdasarkan hati nurani dan apa yang saya lihat ini. Apapun resikonya, berapapun mahalnya saya bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nur, saya ada 2 pertanyaan, tolong dijawab dengan gamblang dan lugas. Maaf, saya ulang. Gus Nur, saya ada 2 pertanyaan, tolong dijawab dengan gamblang dan lugas. Yang pertama, bagaimana kalau seandainya 01 tetap dimenangkan oleh KPU? Yang kedua, bagaimana sikap Gus Nur dengan ustadz-ustadz atau gus-gus yang selalu nyinyir di medsos atau di YouTube, misalnya Gus Miftah, Gus Muwafiq, dan lain-lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, itu pertanyaan bagus itu ya. Coba saya tanya ke Anda, saya balik. Gimana kalau seandainya nanti 01 tetap dimenangkan oleh KPU? Kita tunggu kemana Ustaz. Siap. Oke, sekarang saya jawab ya. Begini, sebelum saya jawab, saya urai dulu pikiranmu ya, dengan syariat, thariqah. Dikit-dikit nanti masuk ke hakikat. Saya kombinasi dengan ilmu hidup, ilmu rasa, ilmu jiwa, ilmu akliyah. Ya, saya tanya dulu. Kalau ada orang sombong, takabur, angkuh, riya, ujub, menipu Allah, apalagi ya, menipu dirinya sendiri, makar umpama, saya tanya, diazab gak sama Allah? Diazab ya. Oke, itu dimasukkan dulu. Oh, diazab. Terus kalau Allah mengazab, bisa lewat air laut, bisa lewat angin, bisa lewat apapun. Setuju? Oke, masukkan ya. Oke, saya kasih contoh ini. Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah. Ini di loading aja dulu ya. Ini hanya ilmu syariat lah ya. Oke. Tadi sudah saya bahas ini di mana tadi, di warung tadi. Ada ibu-ibu sombong. Dia punya gelang dari sini sampai ke sini dipakai semua. Itu kalau 2 kilo ada gelang itu. Itu kalau ke pasar, kalau dia nawar dagang itu gini, itu berapa? Gitu. Supaya apa? Supaya bunyi kerincing gitu ya. Supaya orang takjub, supaya orang, oke, saya tanya sama Anda, perbuatan ibu ini kira-kira kalau saya masukkan ke kategori ujub, riya, sombong, pamer, setuju enggak? Setuju ya. Baik. Allah marah enggak itu? Terus tiba-tiba ibu ini dibegal sama orang. Dibegal, diambil satu-satu karena sulit. Akhirnya ditebas sama tangannya. Bung! Putus tangannya, dibawa lari sama tangannya. Karena terlalu banyak. Coba perhatikan, diurai ya, jangan dimasukkan. Ini bisa jadi teguran, bisa jadi peringatan, atau azab. Ya, walau tiga-tiganya bisa terjadi kemungkinan. Ya, oke. Saya punya pendapat, tapi kalau Anda nggak cocok, nggak apa-apa. Saya punya pendapat. Tukang begal tadi itu, kalau dilihat dari kacamata hukum dunia, dia salah, dia penjahat. Tapi kalau saya kadang-kadang punya pemahaman, jangan-jangan Allah itu yang ngirim tukang begal itu untuk mengeksekusi ibu itu,
menurunkan azabnya lewat syariatnya tukang begal tadi itu. Ketika ada daerah makar, karena makarnya sudah jamaah, makarnya komplikasi, maka Allah perintahkan lautnya, tenggelamkan itu desa itu. Maka lautnya patuh kepada Allah, jadi Allah eksekusi lewat air laut. Itu ada rumah makar itu LGBT itu, hei petir, sambar rumah itu, maka Allah eksekusi lewat petir, dor, terbakar. Allah mengeksekusi lewat apapun suka-suka Allah. Nah, begal tadi itu kalau menurut hukum ya tetap salah, kalau ketangkep tetap di penjara. Tapi kadang-kadang pikiran saya gatel. Oh iya, jangan-jangan itu memang Allah mengazab. Bisa lewat ditabrak mobil, bisa lewat apa, kok kebetulan lewat begal. Tapi ini nggak usah dimasukkan hati ya, intinya dibuat perbendaharaan saja. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan tadi itu. Kalau tiba-tiba 01 dimenangkan oleh KPU, bagaimana sikap kita? Padahal kenyataannya, maaf ya, kenyataannya nih, pertama, curangnya sudah kelihatan di depan mata, baik foto, baik video. Ada yang nyoblos sendiri, ada dicoblos duluan, ada yang difotokopi, ada yang dirampas C1-nya, apalagi ada yang dibakar, ada yang dicuri pakai sepeda motor malam-malam itu, ada yang saksi nggak boleh masuk, dikasih laras panjang gini, sistematis. Oknum polisinya main, camatnya main, lurahnya main, semua main sistematis. Allah, mata melihat, baik foto baik gambar, ya curang. Terus secara akal sehat 02 menang. Dari kardus itu aja sudah curang. Di mana-mana negara ndak ada kotak suara dari kardus. Baru di Indonesia ini. Kotaknya dari kardus, gemboknya dari besi. Gimana? Dan terbukti ada yang rusak kena air, ada yang rusak karena peok, ada yang gampang dibuka segelnya. Terbukti dari kardus itu melahirkan ribuan dimensi kemudorotan. Itu uang rakyat, itu anggarannya besar, hanya dihambur-hambur rusak begitu. Ini Allah marah. Oke. Terus kemudian itu tadi curangnya. Terus sekarang bohongnya. Bohongnya nyata di depan mata. Janji mobil SMK, ternyata SMP aja nggak ada. Janji nggak ekspor, ternyata ekspor. Impor apa ekspor ya. Kemudian janji nggak naik ini, ternyata naik. Ada 100 janji yang tidak ditepati. 10 juta lapangan pekerjaan nggak ada. Semuanya bohong. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, bohong, 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 dan bohong. Dan rakyat tahu, rakyat lihat, makanya rakyat marah. Maka secara lapangan, secara kenyataan kalah itu 01. Tapi ternyata di KPU dan di 02 salah input. Di KPU katanya salah input. Salah inputnya selalu ngurangi yang 02 nambah 01. Jadi gini Bu, setelah kata-kata kafir di amandemen dirubah jadi non muslim, sekarang kata-kata curang di amandemen dijadikan salah input, dirubah. Oke ya. Oke, sekarang ke pertanyaannya, bagaimana seandainya tetap dimenangkan oleh KPU 01 itu? Langkah pertama, diam dulu, tunggu komando ulama. Diam dulu, ya. Bisa 1 menit, perhatikan, bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 1 jam, bisa 1 hari, tunggu komando ulama. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Nah yang kedua,
Saya gini, ibu tadi itu loh dibegal, dibacok. Allah menurunkan azabnya atau peringatannya lewat begal. Kalau memang ini ternyata kecurangan, kedoliman, kemunafikan tetap dimenangkan, jadilah Anda tukang begal tadi itu yang memberikan keadilan. Terserah, dikembangkan maksudnya, belum paham? Jadi gini, yang penting jangan salah niat. Salahnya tuh begini, itu ada ibu-ibu kok pakai gelang ya sampai sini ke sini. Ya Allah, izinkan aku jadi begal. Aku akan memberikan pelajaran ke dia. Terus Anda begal dia, kan berarti salah niat. Bukan gitu maksudnya. Rob, ini rezim dolim, curang, munafik, kriminalisasi ulama, janji gak ditepati. Sejak ada rezim ini semuanya carut marut negeriku ini ya Allah, tapi tetap dicurangi, tetap dimenangkan. Izinkan aku menjadi algojomu ya Allah, izinkan aku jadi pedangnya Sayyidina Alimu ya Allah. Gitu. Jadi niatnya ke sana. Nah setelah itu silahkan, apa maunya terserah. Loh, Anda salah kalau ada kedoliman, Anda diem, Anda salah. Ada kedoliman kok diem. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau jujur 02 sudah menang. Ya Allah, kedoliman di depanku ya Allah, izinkan aku jadi seruling Ayyubmu ya Allah. Seruling Daud ya. Izinkan aku jadi seruling Daudmu, izinkan aku jadi kapaknya Ibrahimmu ya Allah. Izinkan aku jadi pedangnya Umar bin Khattabmu ya Allah. Gitu, kurang lebih begitu. Jadi sama dengan ibu tadi itu, tapi niatnya diluruskan. Ini KPU kok curang. Bang, kamu kok mukul saya? Ini dari Allah untuk peringatan gitu, umpama ya. Dikembangkan. Yang mukul bukan saya tapi Allah, karena kamu curang. Lah gitu loh maksudnya. Nah, tak ajari pinter ya. Ya, mudah-mudahan barokah lah ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Apa tadi pertanyaan kedua? Lupa saya. Ya? Oh ya. Bagaimana sikap? Anda pernah lihat ada gus-gus atau satu ustadz yang mencaci maki saya di YouTube? Pernah? Ada ya? Siapa namanya tadi? Gus Miftah. Itu orang Jogja kayaknya, yang rambutnya gondrong. Gus Miftah saya kenal, Gus Muafik saya kenal. Kalau gus-gus yang lain saya nggak kenal. Gimana sikap saya? Gini saudaraku, perhatikan. Saya nggak pernah ngurusi hidup mereka. Saya nggak pernah ngurusi ceramah mereka. Yang saya urus rezim. Hei rezim. Saya nggak pernah ikut campur urusan kiai-kiai atau gus-gus yang lain. Yang saya sorot adalah rezim. Kalau rezim mana? Rezim yang sekuler. Ya di situ ada LGBT, ada Syiah, ada macam-macam. Ada asing, ada anak PKI, macam-macam di situ, komplikasi. Itu yang saya fokus. Kalau ada gus, ada ustadz, ada kiai nyerang saya, berarti dia pendukung rezim. Dan saya nggak peduli mau gus asli jebolan pesantren, kalau dia mendukung rezim, gus telek namanya. Apa telek itu? Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu gus telek, Gus Miftah, gus telek. Saya nggak pernah ngurusi dia. Yang saya urus adalah rezim. Ya, saya pernah lihat ceramahnya. Jadi gini, perhatikan saudaraku, perhatikan. Saya pernah salah nyebut nama surat. Perhatikan. Anda lihat gak videonya? Surat Al-A'raf ayat 176. Saya khilaf. Saya nyebut surat Al-Isra ayat 176. Padahal kan gak sampai 176 surat Al-Isra itu khilaf. Dan biasa orang khilaf. Dan cuma salah nyebut nama surat gak akan menyesatkan orang.
Dan saya sudah minta maaf. Ada ustadz, ada kiai, ada Gus telepon saya, WA saya, Gus Nur, afwan, salam takdim. Kayaknya Gus Nur salah tadi nyebut nama surat. Mohon dikoreksi Gus Nur. Kan baik. Lewat telepon, lewat WA. Lah kalau begitu Pak, mau dia muda, mau dia tua, tak cium kakinya kalau orang seperti itu. Loh iya, Gus Nur, afwan, mohon maaf, kayaknya Gus Nur salah tadi nyebut nama surat. Mungkin Gus Nur khilaf. Maaf ya Gus ya, maaf. Coba. Itu kalau saya ketemu orangnya tak cium tangannya, tak jadikan guru. Lah ini Gus Miftah, Gus Muafiq katanya kiai besar jebolan pesantren. Kesalahan saya dijadikan materi dakwah di depan orang banyak. Apa Gus anyaran, nyebut nama aja surat aja salah. Lah. Dengar, itu Gus telek gitu itu namanya. Nggak takut saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel ayo. Saya nggak pernah ngurusi kamu, yang saya urusi rezim. Sampai jadi tersangka ini karena rezim, munafik rezim ini. Itu rezim, pengkhianat itu yang saya urus. Rezim sekuler Syiah LGBT itu yang saya fokus. Di balik kelebihan dan kekurangan saya. Jadi kalau kamu merasa Gus asli, Ustadz asli, gak usah ngurus saya Gus palsu. Kotor mulutmu, kasihan nanti gara-gara ngurus saya. Tapi sejelek-jelek saya belum pernah menjilat kepada siapapun, insya Allah. Jadi itu Gus telek ya, gak apa-apa, saya gak ngurus. Nanti kalau dia nonton video ini mau nantang duel-duel lah Kak. Saya bukan jebolan pesantren, saya nggak takut kehilangan kehormatan. Jadi salah. Coba sekarang saya tanya, itu rata-rata kiai-kiai pendukung rezim itu rata-rata. Kalau mau ngomong jujur, Kiai Ma'ruf Amin itu salah. Mutlak salahnya itu ditegur. Kalau satu kubu sesalah apapun nggak ditegur. Kalau saya hanya salah nyebut nama surat ditegur. Dijadikan materi di depannya orang banyak. Gus anyaran, Gus apa itu? Ya Gus palsu, mau apa kamu? Kiai Ma'ruf Amin, Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Ini bukan menghibah, nanti saya jelaskan. Kiai Ma'ruf Amin itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama, beliau pernah mengeluarkan fatwa haram hukumnya memilih pemimpin ingkar janji. Tanda tangan resmi sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang dimaksud haram hukumnya memilih pemimpin ingkar janji, itu yang dimaksud Jokowi, itu yang dimaksud rezim. Lah kok diingkari fatwanya? Umat bingung. Loh, kemarin bilang haram, kok sekarang jadi partnernya? Kok sekarang merapat malah begini-gini ke Umaro? Loh gimana? Oh sudah jelas bohongnya. Kenapa nggak ditegur sama Gus-Gus telek tadi itu? Yang kedua, Kiai Ma'ruf Amin pernah menjadi saksi ahli kasus Ahok, penista agama. Ya, dengan kesaksian Kiai Ma'ruf Amin, maka masuklah penjara itu Ahok itu. Dapat berapa bulan kemudian diwawancarai sama anak muda itu. Gimana Pak Kiai tentang Ahok? Iya ya, nyesal saya. Ya nyesal saya, minta maaf saya terenyuh. Coba, kan nggak boleh ulama seperti itu. Ulama itu harus tegak, hak-hak, batil-batil. Nggak boleh melemah campur aduk begitu. Dan di sisi lain pernah ngomong, sumber masalah ini adalah Ahok, harus kita habisi Ahok itu. Ada nggak videonya? Jadi yang mana yang dipegang omongannya ini ulama ini? Bahkan pernah ngomong sebentar lagi Pak, pemerintah akan mengeluarkan mobil SMK bulan Desember. Sampai sekarang nggak ada.
Mana Gus teleknya kok diem aja itu? Loh, saya sayang, Bu, kalau saya ketemu Kiai Ma'ruf Amin, insya Allah saya cium tangannya dengan penuh takdim, karena usianya sudah sepuh, sudah tua. Dia orang tua saya, tapi kalau fatwa saya sudah nggak mau make. Begitu, saya nggak mau taklid buta, salah bener apa kata Pak Kiai, nggak mau saya. Itu Kiai Ma'ruf Amin. Yang kedua, ngabalin. Jokowi itu kurang gizi, Jokowi itu antek-antek asing. Sekarang jadi penjilatnya. Kok diem itu Gus-Gus telek itu, ayo. Guntur Romli melecehkan Al-Quran, diem. Kalau Al-Quran dihina, agama dihina, diem itu telek-telek itu. Kesalahan saya gak bersifat prinsip diurus, dijadikan materi dakwah. Gak apa-apa, saya gak jadi ustadz, gak apa-apa. Saya jadi pengusaha, gak apa-apa walaupun gak jadi ustadz. Paham sampai di sini? Oke, selain ngabalin siapa lagi? Kiai Haji Agil Sirot. Agama Islam sama Kristen itu sama, Quran sama Injil sama. Salah apa benar? Kalau Anda tanya ke saya, salah. Mau toleransi bagaimanapun tetap salah. Kok diem telek-telek itu? Taklid buta, ngomongnya ngawur. Coba awas, di balik 02 ada Islam radikal, ada Islam ekstrim, apalagi radikal. Kan ngomong gitu waktu diwawancari sama Najwa itu. Ya, ada kelompok Islam radikal, garis keras, ekstrim, bla bla. Terus Najwa bilang, siapa kira-kira Prof? Apa 02? Ya begitulah. Saya cari, Pak, siapa yang dimaksud di 02 kok ada radikal, siapa? Tak cari. Masa Nisa Sabian? Masa Roma Irama? Masa Arifin Ilham? Kok diem mereka? Di dalam rezim itu banyak kemunafikan, banyak kemungkaran, banyak salah fatwa. Telek-telek itu diem. Jadi ini masalah politik. Tapi walaupun masalah politik, saya punya harga diri. Walaupun saya milih 02, tapi saya bukan penjilatnya 02. Nanti kalau sampai Pak Prabowo terpilih dan Pak Prabowo mengkhianati rakyat, aku akan jadi musuh terdepannya nanti. Gitu saudaraku. Walaupun gak mungkin, mudah-mudahan gak mungkin. Amin ya. Paham jawabannya? Nah, yang sekarang yang terakhir, satu hal yang mereka lupakan, Gus-gus telek-telek itu ya. Ada satu hal yang mereka lupakan. Sehebat apapun ilmu mereka, segoblok apapun saya di depan mereka, saya sudah 8 bulan, 9 bulan non-stop tablik, gak berhenti, ribuan yang hadir. Mereka bilang, Anda ini dianggap goblok. Kok ngundang Ustadz abal-abal, goblok semua Anda ini. Anda dianggap goblok sama mereka. Ya, Anda yang dianggap dungu karena ngundang saya. Itu mereka salah. Dari situ mereka nggak sadar bahwa manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Memang manusia. Saya banyak kekurangan, Anda punya kekurangan, tapi kita menyatukan satu pikiran bahwa rezim ini dolim memang. Maka kita lupakan perbedaannya, kita satukan pikirannya. Dulu saya takdim sama orang-orang itu, Pak. Makanya kan saya nggak pernah ngurus mereka. Tapi saya pernah ditunjukkan admin. Gus anyaran, bla bla bla, terus ngece-ngece saya kalau bahasa Jawa. Ngece-ngece itu apa? Membahas saya tapi dengan nada-nada meremehkan di depan jamaahnya. Sejak itu nggak ada sudah nilainya di depan saya. Ayo mau adu tanding sama saya terserah. Adu gulat, adu silat, adu torkop-torkopan, atau adu bangun masjid. Ayo. Saya sudah bangun 34 masjid lah. Kalau untuk mereka saya sombong saya. Kalau telek-telek itu sombong saya.
Masya Allah. Sekarang saya ceramah, saya bantu 15 juta. Kemarin saya ceramah di Bandung, ada videonya. Sama, pelosok. Begitu sampai sana, ya Allah, pesantrennya belum jadi. Saya bantu 15 juta. Ayo Gus, telek-telek. Seperti itu kalau ceramah lek. Telek kok nih wanjane. Masya Allah. Takbir. Maafkan ya kalau ada tutur kata yang salah. Ini zaman politik seperti inilah. Mereka nggak adil, mereka nggak objektif. Gus Nur, kenapa kok selalu nggak pernah ngeritik 02? Nanti kalau 02 jadi presiden salah baru saya kritik. Belum jadi presiden apanya dikritik? Heran saya. Udah, jadi nanti kalau Anda kelihatan wajahnya orang itu di YouTube, oh Gus telek gitu ya. Barakallah, barakallah. Sudah, ada lagi yang mau tanya saudaraku?